Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal quiz take home akuntansi manajemen. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Evi Arfianti absen 10, yang kedua Evi Duyanti absen 11, yang ketiga Vivin Syafela absen 12. Baik, untuk jawaban nomor 1 akan dijelaskan oleh saudari Evi Arfianti. Baik, untuk sebelum menjawab soal nomor satu, saya ingin membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu PT Andikam Produksi dan menjual produk NN dengan harga jual normal sebesar 11.250 dengan anggaran laba rugi perusahaan tahun 2016 sebesar untuk penjualan 281.250.000, harga pokok penjualan terdiri dari biaya bahan baku sebesar 37.500.000, upah tenaga kerja langsung 67.500.000, biaya overhead pabrik 75 juta, diperoleh hasil 180 juta. Sehingga laba kotornya dari 281.250.000 dikurangi 180 juta menghasilkan 101.250.000 dikurangi dengan biaya penjualan dan administrasi sebesar 30 juta diperoleh laba operasi sebesar 71.250.000. Dari penjelasan tersebut diperoleh data tambahan, ada biaya overhead pabrik terdapat biaya tetap 45 juta dan 55% dari biaya penjualan dan administrasi adalah biaya variabel. Peralatan produksi dapat dipergunakan untuk menghasilkan 45.000 unit produk NN. Sehingga untuk menyusun laporan laba rugi dengan pendekatan direct costing sebagai berikut. Sebelum laporan laba rugi, kita rinci dulu apa yang sudah diketahui, yaitu ada biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku 37.500.000, upah tenaga kerja langsung 67.500.000, biaya overhead pabrik variabel diperoleh dari 75 juta dikurangi dengan biaya overhead pabrik tetapnya diketahui 45 juta, dihasilkan 30 juta rupiah. Kemudian biaya penjualan dan administrasi variabel dihitung dari 55% kali biaya penjualan dan administrasi yang sudah diketahui pada soal sebesar 30 juta menghasilkan 16.500.000 sehingga total untuk biaya variabelnya sebesar 151.500.000 rupiah. Kemudian pada biaya tetap terdiri dari biaya overhead pabrik tetap sebesar 30 juta dikurangi 16.500.000 diperoleh 45 juta dan biaya penjualan dan administrasi tetap sebesar 13.500.000 sehingga total biaya tetapnya sebesar 58.500.000 rupiah. Kemudian diketahui harga jual normal per unit yaitu 11.250 rupiah. Untuk kapasitas normalnya dihitung dari 281.250.000 yaitu penjualan dibagi dengan harga jual normal per unit yaitu 11.250 dihasilkan 25.000 unit. Kemudian biaya variabel per unit dihitung dari 151.500.000 dibagi dengan 25.000 dihasilkan 6.060 rupiah. Untuk kapasitas maksimalnya sebesar 45.000 unit. Lalu untuk jawaban nomor 1 sendiri, penyajian laporan laba rugi metode variable costing atau direct costing sebagai berikut. Untuk penjualan sebesar 281.250.000 rupiah, kemudian perhitungan HPP-nya ada persediaan awal 0 rupiah, harga pokok produksi terdiri dari bahan baku langsung 37.500.000 rupiah, upah tenaga kerja langsung 67.500.000 rupiah, biaya overhead pabrik variabel 30 juta, dihasilkan 135 juta, kemudian ada persediaan akhir 0 rupiah, sehingga harga pokok penjualannya sebesar 135 juta rupiah. Kemudian ada untuk menghitung manufacturing margin
yaitu dari penjualan Rp281.250.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan 135 juta dihasilkan 146.250.000. Kemudian dikurangi dengan biaya penjualan dan administrasi variabel dihasilkan margin kontribusi sebesar 129.750.000. Kemudian ada biaya-biaya tetapnya, yaitu biaya overhead pabrik tetap 45 juta, penjualan dan administrasi tetap 13.500.000, sehingga didapatkan total biaya tetap 58.500.000, sehingga didapatkan laba bersih sebelum pajaknya yaitu Rp71.250.000. Baik, untuk selanjutnya jawaban soal nomor 2 dan juga soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Saudari Vivin Syafela. Baik, saya akan menjelaskan jawaban nomor 2, yaitu untuk menghitung jumlah penjualan dalam unit yang dicapai agar perusahaan dapat mencapai titik impasnya. Yang pertama yaitu menggunakan metode persamaan dengan rumus laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Laba operasinya yaitu sebesar 0 sama dengan pendapatan penjualan sebesar 11.250 dikali unit, dikurang biaya variabel sebesar 6.060 dikali unit, dikurang biaya tetap sebesar Rp58.500.000. Sehingga diperoleh 0 sama dengan 5.190 dikali unit, dikurang 58.500.000 rupiah, sama dengan untuk memperoleh hasil unitnya yaitu diperoleh dari 58.500.000 rupiah dibagi 5.190, maka diperoleh hasil sebesar 11.271,68 unit atau dibulatkan dengan 11.272 unit atau impas dalam satuan uang sama dengan 11.271,68 unit dikali 11.250. Maka diperoleh hasil sebesar 126.806.358,38 atau dibulatkan sama dengan 126.806.358. Yang kedua yaitu menggunakan metode margin kontribusi. Yang pertama kita mencari impas dalam unitnya yaitu dengan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 58.500.000 rupiah dibagi 129.750.000 rupiah dibagi 25.000. Maka diperoleh 58.500.000 rupiah dibagi 5.190. Maka hasil impas dalam unitnya yaitu sebesar 11.271,68 unit atau dibulatkan sebesar 11.272 unit. Selanjutnya kita mencari titik impas dalam satuan mata uang dapat dihitung dengan cara pertama kita mencari rasio margin kontribusi dengan rumus margin kontribusi dibagi pendapatan penjualan dikali 100%, yaitu 129.750 dibagi 281.250.000 rupiah dikali 100%. Maka diperoleh hasil sebesar 0,4613333. Untuk mencari impas dalam satuan uangnya yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi yaitu sebesar 58.500.000 rupiah dibagi 0,4613333. Maka diperoleh hasil sebesar 126.806.358,38 atau dibulatkan sebesar 126.806.358. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu berdasarkan data anggaran laba rugi yang telah diketahui di atas, berapakah jumlah idle capacity produk NN? Yaitu dengan cara untuk mencari
dari idle capacity-nya, yaitu kapasitas maksimum sebesar 45.000 dikurang kapasitas normal sebesar 25.000, maka diperoleh idle capacity sebesar 20.000. Baik, untuk selanjutnya penjelasan soal nomor 4 dan juga jawabannya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Evi Duyanti. Sebelum saya menjelaskan jawabannya, saya akan membacakan soal dari nomor 4 ini, yaitu selama ini PT Andika telah terbiasa memproduksi untuk pihak lain dengan ketentuan laba yang diharapkan dari pesanan khusus minimal adalah 10% dari laba atas penjualan normalnya. Dari salah satu mitra bisnis, manajemen mendapat pesanan sebanyak 12.500 unit dengan harga satuannya yaitu Rp9.100. Dalam rangka memenuhi spesifikasi pesanan khusus tersebut, akan ditanggung juga tambahan biaya untuk modifikasi sebesar 900 untuk per unitnya. Berikan rekomendasi keputusan yang harus diambil oleh manajemen PT Andika sehubungan dengan permintaan ini. Next. Baik, kita rinci terlebih dahulu, yaitu sudah diketahui untuk laba yang diharapkan dari pesanan khusus minimal yaitu 10% dari laba penjualan normalnya yaitu 71.250.000. Hasilnya adalah 7.125.000. Kemudian mendapat pesanan khusus sebanyak 12.500 unit dan juga harga satuan pesanan khususnya sudah diketahui yaitu 9.100 untuk per unitnya. Dan ada tambahan biaya modifikasi senilai 900 untuk per unitnya dan juga yang terakhir itu ada biaya variabel per unit untuk pesanan khususnya yaitu dihasilkan oleh 6.060 ditambah dengan 900 dari biaya modifikasi yaitu menghasilkan senilai 6.960. Next. Baik, maka kita perhitungkan dan kita rinci untuk tanpa order khusus dan juga dengan order khusus serta selisihnya. Jadi untuk penjualan normalnya di sini yaitu 25.000 dikali dengan 11.250 untuk harga normal per unitnya. Dan hasilnya adalah Rp281.250.000 untuk tanpa order khusus. Dan untuk selanjutnya, biaya variabel untuk order normalnya, yaitu 25.000 dikali dengan 6.060 untuk yang tanpa order khusus, yaitu senilai jumlahnya adalah Rp151.500.000. Dan total variabelnya yaitu senilai Rp151.500.000. Kemudian untuk margin kontribusi dari tanpa order khusus di sini adalah senilai Rp129.750.000 yang didapat dari Rp281.250.000 ini dikurangi dengan Rp151.500.000. Kemudian untuk biaya tetap dari tanpa order khusus di sini, yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap yaitu 45 juta dan yang kedua ada biaya tetap dari administrasi dan juga penjualan tetap yaitu senilai Rp13.500.000 dan total biaya tetapnya adalah Rp58.500.000. Jadi di sini kita kurangi dari margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetapnya yaitu Rp129.750.000 dikurangi dengan Rp58.500.000 hasilnya adalah Rp71.250.000 untuk yang tanpa order khusus. Dan di sini kita akan memperhitungkan untuk yang dengan order khusus. Yang pertama itu untuk penjualan normalnya tetap kita masukkan yaitu senilai Rp281.250.000 ini ditambah dengan order khususnya. Order khususnya sebanyak 12.500 unit dikalikan dengan 9.100 untuk harganya, yaitu senilai senilai Rp113.750.000. Dan untuk total penjualannya ini
senilai 395 juta untuk yang order khusus. Dan juga kita menghitung biaya variabelnya jika menerima order khusus. Yaitu untuk biaya variabel normalnya sudah kita ketahui tadi senilai Rp151.500.000 ditambah dengan biaya variabel yang order khusus yaitu 12.500 dikali dengan 6.960 yaitu hasilnya 87 juta. Jadi untuk total biaya variabelnya dengan order khusus yaitu senilai Rp238.500.000. Dan untuk selanjutnya yaitu margin kontribusinya itu didapatkan dari 395 juta dikurangi dengan 238.500.000 rupiah yaitu senilai Rp156.500.000. Dan di sini kita menghitung biaya tetap dengan order khusus yaitu sama dengan tanpa order khusus yaitu untuk biaya tetap overhead pabriknya senilai 45 juta dan untuk biaya tetap administrasi dan juga penjualan tetapnya yaitu senilai Rp13.500.000. Jadi untuk total biaya tetap dengan order khusus dan tanpa order khusus nilainya sama yaitu sebesar Rp58.500.000. Maka didapatkan laba operasi itu margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetapnya yaitu Rp156.500.000 dikurangi dengan Rp58.500.000 menghasilkan laba operasi senilai 98 juta. Lalu untuk selisihnya di sini yaitu jika tanpa order khusus dan dengan order khusus totalnya adalah Rp26.750.000. Nah, maka dari perhitungan tersebut, laba operasi sudah diketahui tanpa order khusus dan juga dengan order khusus lalu beserta selisihnya itu kita dapat menyimpulkan bahwa order khusus dapat diterima karena dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dan juga lebih baik dengan menerima order khusus dengan tambahan laba bersih sebesar Rp26.750.000. Yang dimana ini melebihi laba yang diharapkan oleh perusahaan dan juga memberikan margin kontribusi yang positif. Karena untuk order khusus hanya menambah pada biaya variabel saja karena berpengaruh juga pada komposisi yang dibutuhkan dan juga untuk nilai pada biaya tetapnya sama yaitu antara tanpa order khusus dengan order khusus. Maka di sini untuk PT Andika dapat menerima order khusus itu adalah keputusan yang tepat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.